Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini saya masih ditemani oleh Cak Gozali ya. Jadi kita memang melakukan podcast kebangsaan ini ya mengharapkan bahwa kami berdua tidak mengharapkan apapun ya, tapi kami hanya ingin masyarakat Indonesia itu sadar bahwa banyak hal yang harus kita ketahui, kita harus cerdas berpolitik dan sebagainya. Oke guys, banyak orang yang mempertanyakan mengenai masalah kolonialisme dan imperialisme. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti apa kolonialisme dan apa imperialisme. Kolonialisme itu, kita bicara singkatnya, adalah negara menguasai suatu negara lain atau suatu daerah lain yang menjadikan negara lain itu koloninya. Misalnya Indonesia pada saat dijajah Belanda 350 tahun itu adalah merupakan koloni Belanda. Tapi kalau imperialisme itu negaranya tidak dikuasai oleh negara tersebut, tapi dikuasai oleh seorang presiden atau kepala negara yang dari penduduk negara tersebut. Jadi imperialisme adalah neokolonialisme, tapi sumber daya alamnya semuanya dikuasai oleh negara imperialis tersebut dengan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu jadi negara ini dianggap miskin, tidak punya modal, permodalannya semuanya diserahkan ke negara imperialis tersebut. Akhirnya pemerintah pun juga semua secara politik semuanya bisa diatur. Seperti Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai dengan reformasi itu yang mutlak memang dikuasai oleh Amerika Serikat. Dari mana Amerika Serikat bisa menguasai sumber daya kita? Ya dari Transnational Corporation yang ada di Indonesia. Transnational Corporation itu belum tentu semuanya perusahaan-perusahaan Amerika, bisa saja perusahaan-perusahaan asing negara lain, negara Eropa Barat dan sebagainya yang memang memiliki sumber daya dari Amerika, misalnya IDGI dan sebagainya. Oke, itu teknis ya. Nanti kita akan bahas di hal yang lain. Nah, bagaimana Amerika ini memang kita sudah tahu sejak dulu adalah negara koloni ya, seperti misalnya karena leluhur Amerika adalah Inggris. Nah, bagaimana korelasinya? Inggris dulu menguasai dunia ya, menguasai dunia sehingga Amerika pun dikuasai oleh Inggris. Bagaimana Cak Gozali ceritanya tuh bisa Inggris menguasai Amerika? Inggris menguasai Amerika ya karena memang mayoritas pendatang yang tinggal di Amerika ini orang Inggris. Ya, Terutama dari Irlandia. Ya. Jadi mereka datang ke sana terus kemudian membantai penduduk asli orang Indian, Dan dibantai ya itu ya? dibantai lah. Oh. Ya. Padahal orang Indian itu sebenarnya mereka ya awalnya tidak memusuhi, mereka nyambut aja biasa ya. Lalu mereka lah membantai karena ketika pendatang baru ini mulai mendekati daerah ladang pertanian mereka, dan situ terjadi konflik. Oke. Konflik ya mereka atasi dengan cara membantai. Pembantaiannya sampai genosida pertama di dunia mungkin ya. Nah, memang sebetulnya itu memang sudah menjadi sikap dan kebiasaan daripada orang-orang Inggris dan orang-orang Eropa saat itu seperti itu. Ganas ya. Oke guys. Nah, hegemoni Inggris ini di seluruh dunia luar biasa ya. Dia hampir menguasai 2/3 dunia ya pada saat itu ya, sampai dengan ke belahan selatan ya yang dinamakan benua Australia. Australia pun sama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sama. Cak Gozali ya. Jadi Australia itu kan tadinya adalah tempat buangan ya, istilahnya para narapidana ya. Para narapidana yang sudah tidak bisa diatur oleh negara, Ya, mereka kambangan ya jadi ya. lalu dikirimlah ke Australia. Iya. Yang terjadi di sana juga sama. Terjadi pembantaian terhadap penduduk asli aborigin. Iya. Bahkan sampai tahun 1900 ya 30-an lah mungkin ya. Itu orang aborigin itu ya hampir semuanya dibantai sama Australia. Nah, inilah sejarah genosida yang ada di dunia. Siapa sebetulnya yang melakukan apa yang pertama melakukan tuh ya, yang pertama melakukan tuh ya bangsa Inggris.
dan leluhurnya orang Amerika sendiri ya. Tapi luar biasanya mereka juga menjadikan ini tuh sebagai kambing hitam dengan alasan mereka mengirim narapidana ke sana, akhirnya membantai toh itu semuanya pembunuh dan sebagainya. Jadi pemerintahnya memang sudah biasa bermain strategi ya, bermain politik ya. Oke, kita abaikan lagi ya. Nah, sekarang imperialisme yang mengancam di dunia ini memang yang luar biasa Amerika. Karena apa? Karena dulu setelah Perang Dunia Kedua kan Amerika lahir jadi polisi dunia ya. Ya. Oke, Mas, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau Amerika itu kan punya doktrin-doktrinnya. Iya, Masing-masing presiden punya doktrin, lalu doktrin ini diteruskan pada presiden-presiden berikutnya. Iya. Intinya dari doktrin ini adalah Amerika harus menjadi polisi dunia, ya. Kemudian Amerika harus bisa menguasai sumber daya alam negara lain. Iya, iya. Oke, jadi uniknya di Amerika ini pemerintahnya liberal ya, pemerintahnya liberal. Jadi presiden dipilih secara demokratis, tapi mereka memang boleh melakukan mempunyai transnational corporation di seluruh dunia. Nah, sekarang kita tahu di Amerika tuh banyak orang yang super kaya ya, seperti Rothschild atau Rockefeller ya. Mereka menguasai seluruh TNC di dunia sampai di China ya mungkin ya, seluruh karena memang pemerintah Amerika memberikan kesempatan dan dengan alasan melindungi TNC-nya itulah pemerintah Amerika melakukan kebijakan luar negeri, intervensi politik dan iya. intervensi militer. Betul. Oke guys, sementara sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. And no more will my green seagull turn the deep blue. I could not foresee this thing happening to you.